Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan diskusi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Muhaisin Syarbaini MAG selaku dosen pengampu usul fikih keuangan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sumber Hukum Islam Ijma. Maka dari itu perkenalkan saya Fitri Roriski selaku moderator dari kelompok 10, dan izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada saya sendiri selaku pemateri pertama, dan yang kedua itu ada Saudari Putri Ayuni selaku pemateri kedua, dan yang ketiga itu ada Muhammad Zainuddin Aziz selaku pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami akan memaparkan materi kami. A. Pengertian ijma. Ijma menurut bahasa adalah kesepakatan atau konsensus. Sedangkan menurut istilah, ijma berarti yang artinya kesepakatan umat Islam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu masa terhadap satu dari beberapa perkara atau permasalahan. Menurut jumhur ulama, ijma merupakan hujjah atau dapat dijadikan dalil syarah. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan pertolongan Allah atas mayoritas. Hadis riwayat Tirmizi. Ijma dikatakan sah sebagai ijma apabila terjadi dengan satu, ucapan sebagian ulama dan perbuatan sebagian yang lain. Dua, tersiarnya kabar mengenai perkataan atau perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, diamnya sebagian ulama yang lain terhadap terjadinya kesepakatan itu tanpa adanya bantahan disebut dengan ijma sukuti. Baiklah, saya Putri Ayuni akan membacakan materi berikutnya. Adapun ahli usul fikih yang menyampaikan pengertian ijma adalah 1. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. 2. Sedangkan menurut Imam Al-Subki, ijma didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh ijma. Para ulama telah bersepakat bahwa sesuatu yang biasa keluar dari dubur atau anus dan qabul atau kelamin, yaitu kencing dan buang air besar, membatalkan wudhu. Begitu juga haramnya perempuan sedang haid dan nifas berpuasa. Apabila mereka tetap berpuasa, puasanya tidak sah dan tetap wajib diqadha. Contoh lain dari ijma diantaranya adalah 1. Diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. 2. Diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. 3. Kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. 4. Menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 10, lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Maka dari itu kami sudahi pemaparan materi dari kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.